Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir bertemu kembali di Masjid Al-Barakah yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu, yaitu mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, serta memberikan kepada kita pahala atas amalan yang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu salat, kemudian mengkaji kitab ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, babul amri bil muhafazati ala sunnah wa adabiha. Bab tentang perintah menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya. Apa itu sunnah? Sunnah adalah, kalau disingkat adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran Nabi itu mencakup ucapan beliau, perbuatan beliau, dan takrir beliau. Berarti mencakup akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sunnah Nabi itu sangat mulia, sangat agung. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulnya untuk selalu menjaga sunnah beliau, selalu berpegang teguh, selalu mengagungkannya, mempelajarinya, membacanya, mengamalkannya, menerimanya, mengimaninya, tidak boleh membantahnya, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita atau pikiran kita. Gimana Pak? Masih bisa kedengeran? Masih jelas. Jadi sunnah Nabi itu merupakan sumber syariat Islam yang kedua selain Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada bedanya Pak ya. Al-Quran dan As-Sunnah itu sama-sama sumber syariat Islam yang wajib diimani, wajib diamalkan, tidak boleh ditolak. Jangan sampai kita seperti sebagian orang, seperti orang-orang Qur'aniyun yang mana mereka itu hanya katanya
mengamalkan Al-Quran. Mereka hanya berhukum dan menerima Al-Quran saja, tidak mau menerima As-Sunnah atau Al-Hadis. Padahal kalau mereka memang betul-betul mengikuti Al-Quran, maka mereka pasti akan mengikuti As-Sunnah, karena Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti dan berpegang teguh pada As-Sunnah. Hanya saja bedanya kalau Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah. Kalau As-Sunnah adalah perkataannya Nabi. Kemudian kalau Al-Quran itu mukjizat, kalau As-Sunnah tidak sampai ke tingkat itu. Namun keduanya sama-sama agung, wajib bagi kita untuk mengagungkan keduanya. Dan juga kita harus selalu beradab kepada As-Sunnah, karena banyak orang-orang yang tidak beradab kepada As-Sunnah. Sebagian orang ada yang menolak As-Sunnah, ada yang mengimani sebagian diingkari, sebagian dipakai untuk berhukum, sebagian dibuang. Dan ada lagi yang menerima dan mengimani ini sunnah Nabi, semuanya ini sunnah Nabi, tapi dia meremehkannya, merendahkannya. Sebagian orang sudah tahu tentang misalnya membiarkan jenggot sunnah Nabi, tapi mereka merendahkannya, menghinakannya. Dan kalau mereka ditanya, mereka mengatakan itu sunnah Nabi, tapi yang dihina adalah orang yang mengamalkannya. Tapi khawatirnya lama-lama bisa menghina sunnah Nabi tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, dan sunnah Nabi itu, ajaran Nabi itu ada yang hukumnya wajib dan ada juga yang hukumnya sunnah. Dan kita harus selalu berusaha bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan sunnah Nabi, baik itu yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Dan kita tidak bisa mengetahui sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi, kecuali dengan mempelajarinya, kecuali dengan menuntut ilmu. Sungguh-sungguh akhirnya kita faham dan mengerti sunnah Nabi itu apa saja, yang mana saja, ajaran-ajaran Nabi itu apa saja, jadi faham. Baik kaum muslimin wal muslimat, seperti biasa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil-dalil yang berkaitan dengan bab. Yang pertama membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian dalil-dalil dari As-Sunnah. Dalil-dalil dari Al-Quran yang ada di bab ini ada sebanyak 10. Beliau membawakan 10 dalil dari ayat Al-Quran. Kalau dikeluarkan semua dalil-dalil dari Al-Quran yang berkaitan dengan bab ini, maka tentu lebih dari 10, Pak, banyak. Qala Allah Ta'ala berfirman, ini dalil pertama, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang diberikan oleh Rasulullah kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang dilarangnya kepada kalian maka tinggalkanlah. Apa saja yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita berarti berupa ucapan-ucapan beliau dan perbuatan-perbuatan beliau.
ambillah, maksudnya laksanakanlah. Karena semua ucapan Nabi itu baik, semua perbuatan Nabi juga baik, tidak ada yang buruk. Semuanya baik, semuanya ilmu, semuanya berkah. Kalau kita mengamalkannya, maka kita akan bahagia. Semakin sunnah Nabi, baik itu yang ucapan atau perbuatan, semakin banyak kita amalkan, maka hati kita semakin bahagia, hidup semakin bahagia, kita akan semakin dicintai oleh Allah, kita juga akan selamat di dunia dan di akhirat. Insyaallah jenengan sendiri paham Pak ya, dan pernah merasakan insyaallah ketika kita semakin banyak mengamalkan sunnah Nabi, rasanya bagaimana di hati. Dan juga ketika kita kurang dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, rasa bahagia pun juga berkurang. Begitu pula apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkanlah, karena itu juga kebaikan. Allah Subhanahu wa taala firman, wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia tidak berucap menurut kemauan hawa nafsunya. Yang ia sampaikan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, perintah-perintah yang wajib atau yang hendaknya dilakukan, berarti itu kebaikan. Kebaikan untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Begitu pula larangan-larangan yang wajib dijauhi, maka wajib bagi kita menjauhinya, jangan dilanggar. Karena itu berarti kebaikan. Karena apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Yang mana Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Hakim, Maha bijaksana, dan yang lainnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha penyayang, Maha pengasih, Al-Adl, Maha adil. Dalil berikutnya, wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini kata para ulama menamakan ayat ini dengan ayatul mihnah atau ayatul imtihan, ayat ujian. Ujian bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengaku atau mengatakan cinta kepada Allah. Karena banyak orang-orang yang mengaku atau mengatakan dengan lisan mereka, aku cinta kepada Allah, kami mencintai Allah, atau kami mencintai Rasulullah, aku mencintaimu Muhammad, aku mencintaimu wahai Nabi Muhammad. Perkataan-perkataan seperti itu atau pengakuan-pengakuan seperti itu tidak ada manfaatnya Pak ya. Yang jadi tolak ukur itu bukan ucapan-ucapan lisan seperti itu. Yang jadi tolak ukur seseorang itu benar-benar mencintai Allah atau tidak, dilihat sejauh mana dia
mengikuti Rasulullah SAW. Kalau dia benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, berarti dia memang benar-benar mencintai Allah. Allah pun akan mencintainya. Dan buah berikutnya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi buah dari mengikuti Rasulullah SAW adalah dia dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Semakin seseorang itu mengikuti Rasulullah, berarti dia semakin mencintai Allah. Semakin dia kurang mengikuti Rasulullah, berarti cintanya kepada Allah juga semakin berkurang. Semakin dia mengikuti Rasulullah, maka berarti Allah juga semakin mencintainya. Kalau dia kurang mencintai Rasulullah, berarti Allah juga kurang mencintainya atau tidak mencintainya. Maka ini menunjukkan agungnya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan agungnya sunnah Rasulullah SAW, serta kita harus selalu berusaha berpegang teguh pada sunnah, menjaga sunnah. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan bagi kita. Semua ucapan Nabi itu baik, semua perbuatan Nabi itu baik. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kalau kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan, maka kita pun juga akan jadi baik, akan jadi mulia. Kita juga akan bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Sedangkan siapa yang tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, dia tidak mau mengikuti dan meneladani beliau, maka dia tidak akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, dalil berikutnya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seseorang itu tidaklah beriman. Bisa jadi tidak beriman ini memang tidak beriman sama sekali alias kafir, atau tidak beriman maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, ya. Sampai dia memiliki tiga hal ini.
Kalau tiga hal ini, tiga perkara ini dipenuhi, maka imannya itu benar. Jadi ada tiga tanda bahwasanya iman seseorang itu dikatakan benar. Yang pertama adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kalau zaman sekarang yang menjadi hakim adalah sunnah Nabi, karena Rasulullah SAW telah wafat, Pak. Jadi ada perkara yang diperselisihkan, berhukumnya itu dengan as-sunnah. Kemudian yang kedua adalah setelah berhukum dengan as-sunnah, hati itu tidak merasa keberatan. Karena ada sebagian orang mau berhukum dengan as-sunnah, Pak, tapi hatinya merasa berat gitu. Jadi berhukum dengan as-sunnah, kemudian hati tidak merasa berat terhadap keputusan Nabi, terhadap keputusan as-sunnah. Dan syarat yang ketiga atau tanda yang ketiga adalah mereka menerima dengan sepenuh hati. Mereka menerima dengan sepenuhnya, dengan sempurna. Banyak orang-orang yang tidak mau berhukum dengan as-sunnah. Orang-orang yang tidak berhukum dengan as-sunnah itu macam-macam, Pak, ya. Kalau dia tidak mau berhukum dengan as-sunnah itu tidak mau berhukum dengan as-sunnah secara mutlak, pokoknya tidak mau berhukum dengan tuntunan Nabi yang mana saja, pokoknya nggak mau, pokoknya maunya yang lain. Maka yang seperti ini dikatakan tidak beriman, maksudnya kafir. Tapi kalau tidak mau berhukum dengan hukumnya Rasulullah, tidak mau berhukum dengan keputusan Rasulullah atau sunnah Nabi, dan dia meyakini yang benar adalah hukum Nabi, tapi dia tidak mau karena mengikuti hawa nafsu misalnya, maka yang seperti ini masih beriman, hanya saja imannya berkurang, gitu, Pak, ya. Kalau dia tidak mau berhukum dengan hukum Nabi Muhammad SAW, tapi hanya di satu sisi saja, maka ini tergantung hukum yang mana dulu, gitu. Dia tidak mau berhukum dengan hukum Nabi dalam permasalahan tertentu, dia juga tidak membenarkannya, maunya yang lain. Kalau hukum itu memang hukum yang dalilnya sangat jelas dan tegas, dan sesuatu yang maklum minaddin bid-darurah, sesuatu yang udah jelas dan diketahui oleh seluruh kaum muslimin, maka yang seperti ini juga bisa kafir, tidak beriman, Pak, ya. Karena memang hukum-hukum Nabi itu ada yang dalilnya itu sharih, jelas dan tegas. Ada juga yang modelnya isyarat, Pak. Isyarat atau kaidah-kaidah, pakainya kaidah, Pak. Seperti misalnya yang jelas tegas itu seperti riba. Haramnya riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini jelas sekali, wa harrama, mengharamkan.
Tapi kalau seperti misalnya rokok itu kan hukumnya haram. Maka kalau kita misalnya menasihati orang yang merokok, Pak jangan merokok Pak, hukumnya haram. Meskipun kalau kita menasihati orang lain sebaiknya tidak langsung seperti itu. Mungkin bertahap lah. Apalagi misalnya orang tua kita gitu. Mungkin caranya sebaiknya tidak merokok Pak, mengganggu orang lain, mengganggu anak. Nanti bertahap. Kalau dikatakan rokok itu haram, banyak orang-orang mengatakan mana dalilnya dari Al-Quran, bahkan juga dari hadis tidak ada. Padahal dalil dari Al-Quran itu dan hadis ada Pak. Tapi dalilnya isyarat atau kaidah. Banyak contohnya, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Nah, dan merokok itu berarti membunuh diri sendiri. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Nah, merokok berarti membinasakan diri sendiri. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Dan merokok itu termasuk buruk. Jadi memang lafaz rokoknya memang tidak disebutkan Pak. Jadi masuk ke dalam satu ayat yang pendek ini berbagai macam. Narkoba itu kan tidak ada keterangan haramnya. Masuk ke dalil-dalil seperti itu. Kalau dalil dari hadis misalnya la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan merokok itu membahayakan diri sendiri dan orang lain, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Bahkan di sebagian negara itu orang yang merokok itu Pak ya, tidak boleh merokok di sembarangan kan ya. Disediakan tempat tertentu kan. Kalau tidak merokok di situ nanti didenda. Apa? Oh iya. Hanya di Indonesia saja yang kurang ketat. Iya. Ada berita wallahu alam benar atau tidak, bayi meninggal karena ayahnya selalu merokok. Mengerikan. Kalau anaknya sesak napas, kemudian gara-gara ayahnya memang perokok, lah itu ada beberapa banyak. Jadi anaknya jadi korban, masya Allah. Dalil berikutnya dari Al-Quran masih. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama mengatakan maksudnya kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada permasalahan apa, perselisihan, kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kepada hukum-hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat, Pak. Hukum-hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka tidak boleh dipakai. Berhukumlah dengan
hukum Allah yaitu Al-Quran dan hukum Rasulnya yaitu As-Sunnah. Wa qala ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mentaati Rasulullah maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi orang yang mentaati Rasulullah SAW berarti dia mentaati Allah. Orang yang tidak mentaati Rasulullah SAW berarti dia tidak mentaati Allah. Orang yang tidak mau tunduk kepada As-Sunnah berarti dia tidak tunduk kepada Al-Quran. Siapa yang tidak mau mengikuti As-Sunnah berarti dia tidak mau mengikuti Al-Quran. Ini menunjukkan agungnya Al-Quran dan menunjukkan agungnya As-Sunnah. Kita harus selalu menjaga As-Sunnah, mengamalkannya, mempelajarinya, mengikutinya, menerimanya, tidak ragu-ragu terhadapnya. Tapi maksudnya sunnah ini adalah sunnah yang sahihah, Pak ya. Sunnah yang derajatnya itu sahihah, atau yang tingkatannya sunnah sama hadis itu sama, Pak ya. Jadi hadisnya yang tingkatannya sahih atau yang hasan, bukan yang dhaif atau yang maudhu, yang lemah. Wa qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Siratillah. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjuki kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memberi petunjuk manusia kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan beliau baik, yang beliau sampaikan itu baik, semuanya benar. Dakwah beliau semuanya itu benar, baik, dan mengajak kepada keselamatan, kepada jalan yang lurus. Maka wajib bagi kita mengikuti beliau dan mengikuti sunnah beliau. Wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hatilah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW, karena dia bisa ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini menjelaskan akan bahaya menyelisihi atau menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Bahwasanya orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, dia bisa-bisa akan tertimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Yang dimaksud fitnah kata Imam Ahmad adalah asyirk. Jadi ada sunnah Nabi ditolak misalnya, walaupun sebagiannya, atau dilanggarnya, diselisihinya, maka khawatirnya dia akan terkena fitnah, yaitu khawatirnya dia akan menyeleweng, menyimpang. Agamanya itu dikhawatirkan akan menyimpang. Bahkan khawatirnya nanti meningkat sampai ke tingkat syirik atau kufur. Banyak kejadian seperti itu, Pak.
sebagian orang jatuh dalam kesyirikan atau kekufuran awalnya karena yaitu suka menyalahi atau menyelisihi sunnah Nabi. Sunnah Nabi ditentang, diselisihi, akhirnya meningkat hatinya menyimpang, terkena penyakit hati, kebid'ahan, kemudian apa lagi? Akhirnya ke derajat keraguan-raguan, akhirnya kekufuran, kesyirikan. Maka jangan sampai kita meremehkan sunnah Nabi, walaupun mungkin menurut sebagian orang itu sepele ya. Jangan sampai diselisihi, jangan sampai ditentang. Karena siapa yang menyelisihinya, siapa yang menentangnya, dia bisa tersesat. Bahkan kesesatannya sampai ke derajat kufur atau syirik. Yang berikutnya adalah dia bisa-bisa akan ditimpa azab yang pedih. Contohnya apa? Contohnya ada seseorang yang makan di samping Nabi itu, Pak. Dan dia makan dengan tangan kiri. Maka ditegur oleh Nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Maka laki-laki itu mengatakan, aku tidak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Dia mengatakan tidak bisa itu karena sombong atau merendahkan sunnah Nabi. Berarti dia menyalahi, Pak, menyalahi sunnah Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, semoga kamu tidak bisa. Akhirnya dia tidak bisa mengangkat tangannya, masukkan mulut pakai tangan kanan, tidak bisa. Misalnya. Jadi orang yang menyelisihi sunnah Nabi, hendaklah mereka itu takut terkena musibah agamanya atau fisiknya. Kalau musibah fisiknya ya itu tadi, kayak tadi tidak lagi bisa angkat tangan kanannya ke mulutnya, atau mungkin ditimpa bencana apa, dia sakit, atau ditimpa fitnah musibah berupa agamanya, tapi dia tidak merasa itu ya, badannya sehat, tapi dia semakin menyeleweng begitu. Wa qala ta'ala wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian dari ayat Allah dan hikmah. Perkataan ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Namun hukumnya umum, Pak ya, bukan hanya berlaku untuk mereka, tapi berlaku untuk istri-istri Rasulullah dan juga untuk kaum muslimat sampai hari kiamat. Jadi mereka diingatkan oleh Allah. Ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian dari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu maksudnya Al-Quran. Dan hikmah, maksudnya hikmah itu kata para ulama adalah as-sunnah. Jadi Rasulullah SAW membacakan kepada istri-istri beliau ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Istri-istri Nabi juga membaca dan juga membacakannya kepada yang lain,
pada wanita muslimah yang lainnya. Ini anjuran kepada kita bahwasanya kita itu hendaknya selalu membaca Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan membacanya dan memahaminya itu akan menjadikan iman kita semakin bertambah, insya Allah. Sekarang dalil-dalil dari hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan bab tadi, bab menjaga sunnah-sunnah Nabi dan adab-adabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaytukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, biarkanlah apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian, karena yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan sikap mereka yang selalu menyelisihi nabi-nabi mereka. Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah semampu dan jauhilah. Dan apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya yang membinasakan umat-umat dahulu sebelum kalian adalah yang pertama, banyak bertanya. Apakah banyak bertanya itu semuanya tercela? Tidak, Pak. Maksudnya banyak bertanya yang membinasakan itu adalah banyak bertanya yang maksudnya itu bukan untuk memahami agama, tapi niatnya itu supaya bisa lari dari agama, atau bertanya tujuannya mencari yang ringan-ringan. Kan banyak zaman sekarang orang-orang seperti itu. Tanya ke ustadz sana misalnya, jawabannya begini, wah berat ini. Tanya ke sana lagi, ke ustadz yang sana lagi, dicari yang paling cocok. Oh ini baru cocok ini, yang sesuai dengan hawa nafsunya misalnya begitu ya. Atau bertanya tapi maksudnya tujuannya untuk menimbulkan permusuhan atau perselisihan. Sebenarnya dia tidak ingin bertanya, tapi karena ada musuhnya misalnya, akhirnya banyak bertanya. Tapi maksudnya nyindir-nyindir musuhnya itu. Yang tidak disukai itu sedang ada di situ misalnya. Ini tercela, Pak. Tapi kalau banyak bertanya itu bukan yang seperti itu, maka itu baik. Memang banyak bertanya supaya faham agama, supaya bisa mengamalkannya. Yang berikutnya, sebab binasanya mereka adalah karena mereka selalu menyelisihi nabi-nabi mereka. Nabi-nabi mereka nyuruh begini, mereka malah menentangnya, gitu ya. Seperti misalnya Nabi Musa, Nabi Isa menyuruh kaumnya gini, mereka tidak mau, malah mereka menentang. Nabi Musa melarang begini, mereka malah melanggarnya.
akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka menyelisih, Pak. Tetapi kalau mereka ditanya atau mengatakan kepada orang-orang, kami ini mencintai Nabi Musa, kami ini mencintai Nabi Isa, kami ini pengikut setia, tapi selalu disalahi, selalu diselisihi perintah-perintah Nabi tersebut. Jadi yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya binasa mereka. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Jadi apapun yang dilarang, apapun itu, jauhilah. Bukan sesuai kemampuan, Mbak, ya. Apapun yang aku larang, Rasulullah tidak mengatakan tinggalkan atau jauhi semampu kalian, tidak. Tapi tinggalkan, karena meninggalkan itu mudah. Tinggal meninggalkan aja, siapa saja bisa, gitu ya. Jangan minum khamr, ya sudah, diam aja. Gak usah minum khamr, mudah. Ya, kecuali hanya darurat, ya, keadaan darurat saja yang diperbolehkan, seperti seseorang di hutan misalnya, dia tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minuman, sudah beberapa hari tidak makan, dia merasa pasti akan mati, tapi ternyata dia mendapatkan khamr, ada khamr atau mungkin daging babi, nah, maka dia boleh memakannya. Itu darurat. Yang pada asalnya haram, wajib dijauhi, wajib ditinggalkan. Tapi sekedarnya saja untuk mengganjal, bukan dikenyang-kenyangkan. Jadi apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah, mudah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakan semampu kalian. Nah, berbeda dengan perintah. Perintah apapun yang aku perintahkan pada kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Karena tidak semua orang mampu. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Dan perintah-perintah Nabi sangat banyak, yang wajib dan yang sunnah. Sangat sulit untuk melaksanakan semuanya. Kita hanya bisa berusaha mendekatinya, berusaha untuk bisa melaksanakan semuanya. Kemudian juga seandainya bisa mengamalkan, itu pun belum tentu mesti kemampuan itu penuh. Seperti misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, nah, itu wajib dikerjakan dengan berdiri. Apakah semua orang bisa berdiri? Belum tentu, karena di sana ada orang yang sakit, mungkin dia tidak bisa berdiri, maka kerjakan semampunya, berarti mengerjakan dengan cara duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dengan cara berbaring. Contoh yang lainnya adalah puasa Ramadan, wajib, tapi tidak semuanya mampu. Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Bagi mereka yang sakit misalnya, maka tidak wajib puasa. Sakit tidak mampu melaksanakan puasa, boleh tidak puasa.
dan wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan itu di hari yang lain. Kalau sakitnya sakit permanen, maka dia tidak wajib puasa dan wajib membayar fidyah penggantinya. Kemudian juga orang yang sudah tua renta tidak mampu berpuasa. Orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa, maka boleh tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah. Contohnya lagi haji. Haji ini juga sangat berat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Berarti yang tidak mampu belum wajib. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kajian sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga sunnah Nabi, selalu berpegang teguh kepadanya dan selalu beradab kepadanya. Aku qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.